Halo semua, balik lagi dengan saya Leski di Just Coding. Di video kali ini kita akan coba untuk merefactory fungsi dari register kita. Yaitu kita akan tambahkan satu fungsi, yaitu untuk pelemparan dari emailnya. Jadi kita akan lempar OTP code kita masuk ke dalam emailnya untuk melakukan OTP code-nya nanti atau verifikasi akunnya. Ya kan, kita lempar ke email dari user yang melakukan register. Dan kita masukkan data dari OTP code-nya masuk ke database dengan valid until atau waktu expire dari OTP code-nya yaitu 5 menit dari waktu kita register akunnya. Jadi kita akan coba membuat untuk pengiriman OTP code-nya di email. Ini kita coba langsung eksekusi saja. Nah, pertama mungkin kita akan coba refactory dulu yang di OTP code karena kemarin ternyata ada yang salah di sini. Yaitu bagian OTP code-nya kayaknya kita ganti saja namanya karena agak membingungkan kalau namanya sama dengan nama yang kita ekspor. Untuk nama filenya ini kita ganti jadi OTP saja. Dan untuk valid until-nya kita hapus default-nya seperti ini dan kita ganti dengan required atau harus diisi bernilai true. Nah, tahap selanjutnya apa saja yang kita butuhkan untuk pengiriman emailnya? Pertama yaitu Node Mailer untuk pengiriman email kita. Nah, ini untuk instalasinya ya, nanti kita gunakan untuk pengiriman email. Kemudian untuk pembuatan OTP-nya kita gunakan yang namanya random string IMPN, yaitu untuk membuat 6 angka unik yang akan kita lempar ke dalam emailnya yang berupa OTP code-nya nanti. Nah, ini kita bisa generate menggunakan random string ini. Nah, pertama kita lakukan instalasi dulu. Kita instalasi Node Mailer-nya dan juga random string-nya. Masuk ke dalam codingan, kita buka terminalnya. Kita klik dulu npm install Node Mailer dan juga random string. Enter. Oke, di sini sudah terinstall untuk Node Mailer dan juga random string-nya. Kemudian kita akan buat satu file. Kita buat dulu foldernya yaitu utils, di mana di folder utils ini atau utility-nya kita buat file yaitu untuk konfigurasi dari Node Mailer-nya. Kita buat saja namanya mailer config. C-nya kita buat huruf capital .js, di mana isiannya yaitu konfigurasi dari Node Mailer kita. Nah, untuk konfigurasinya kita bisa buka dokumentasi dari Node Mailer kita. Di sini sudah ada untuk konfigurasinya. Di sini dia butuhnya HTTP. Nah, di sini untuk contohnya dia gunakannya Ethereal sebagai testing development-nya untuk pengiriman emailnya. Jadi kita gunakan dulu untuk testing emailnya menggunakan sebuah third party ya. Kalau contohnya sini dia gunakannya Ethereal. Tapi untuk sekarang kita akan coba gunakan yang namanya Mailtrap untuk melakukan testingnya karena kita masih dalam tahap uji coba atau development. Nah, teman-teman bisa lakukan pendaftaran untuk Mailtrap-nya ini untuk bagian development saja, sebenarnya bukan bagian production. Jadi kita bisa gunakan email palsu untuk pengiriman emailnya. Oke, di sini saya sudah lakukan pendaftaran untuk Mailtrap-nya. Nah, pertama mungkin kita copy dulu untuk konfigurasinya di sini. Dari sini sampai ke bawah kita copy, masuk ke dalam codingan, kita paste ke sini, kita ganti nama fungsinya ke mailer config. Dan di sini kita tidak perlu jalankan dulu untuk teleportnya. Kita cuma atur konfigurasinya di sini. Nah, untuk host, port, security, username dan juga password kita samakan dengan yang di Mailtrap.
kita buka lagi MATLAB-nya di sini. Kita buka di home. Di sini sudah ada email testing. Kita install saja. Nah, di sini sudah ada dari hostnya. Kita bisa copy, masukkan sebentar di notepad ke sini. Kemudian portnya kita gunakan saja 2525. Tapi kalau ada portnya yang error, teman-teman bisa ganti jadi port yang lain. Nah, ini untuk username-nya. Untuk password seperti ini, kayaknya sudah lengkap. Nah, ini karena cuma tahap development ya. Sebenarnya kalau tahap production, username-nya kita ganti dengan email kita, dan juga passwordnya kita ganti dengan password email kita. Nah, kemudian kita ganti serversnya ke Gmail kalau kita gunakannya Gmail. Contohnya kayak gini. Kalau bagian production. Cuma di sini karena kita masih uji coba, kita gunakan email palsu untuk pengirimannya nanti. Kita masuk lagi ke dalam codingan. Kita ganti hostnya ke sandbox. Kemudian portnya 2525. Secure-nya kita buat false saja. Kemudian untuk username kita ganti ke sini, dan untuk passwordnya kita masukkan ke sini seperti ini. Dan jangan lupa kita ekspor default mailer config. Nah, setelah kita ekspor, kita juga buat untuk fungsi pengiriman dari emailnya. Kita buat lagi satu utils send email, dimana nanti send emailnya ini kita buat berupa fungsi parameter, supaya untuk send emailnya kita tinggal gunakan dengan nilai yang berbeda-beda. Kita coba atur dulu di sini. Nah, ini kita bisa copy dari sini ke sini. Kita copy lagi, kemudian kita paste ke sini, dan kita impor yang kita butuhkan. Kita impor dulu, yaitu fungsi notmailer from notmailer, dan kita impor juga fungsi konfigurasinya di mailer config.js. Kemudian untuk pelemparan emailnya kita bisa ganti yang ada di sini, atau mungkin kita hapus dulu yang ininya, kita ganti. Nah, untuk isiannya yang di create transport kita ambil dari konfigurasinya mailer config. Dan ada baiknya kita tampung datanya ini masuk ke dalam sebuah fungsi atau sebuah parameter fungsi. Kita buat const dengan nama send mail, sama dengan kita gunakan async, dan kita buat berupa objek di sini, yaitu kita ambil to-nya, dia akan kelempar kemana emailnya, kemudian subjeknya, subjek dari emailnya apa, kemudian HTML, di mana untuk konten dari emailnya kita buat berupa HTML. Kita buat dan kita masukkan ini ke dalam. Nah, kemudian kita buat teleport send mailnya. Nah, sama seperti yang di dokumentasi yang ini, teleport send mail untuk melempar emailnya. Kita bisa copy yang ada di sini, masuk ke sini, kita paste. Nah, ini kita cuman butuh returnnya saja untuk lempar nilainya. Dan untuk from-nya ini kita bisa pakai email palsu, your boss, dengan nama email admin@mail.com yang mengirim emailnya. Nah, kemudian ke siapa? Nah, ke panggil variabel atau parameter to-nya ini. Nah, bisa kita buat kayak gini. Tapi karena nilainya sama ya, di sini key-nya tuh, nah nilainya itu berdasarkan parameter to,
kita gunakan entitas object literal, di mana satu kali saja kita buat kayak gini. Jadi sudah termasuk key dan juga value-nya. Subjeknya kita ambil dari parameter subject yang ada di sini. Teksnya kayaknya tidak perlu. Nah, HTML-nya ambil dari parameter HTML yang ada di sini. Nah, ini untuk teleportnya, untuk nge-send emailnya. Dan jangan lupa kita ekspor default send email. Oke, sudah berhasil untuk pembuatan send emailnya. Kemudian kita bisa atur untuk pembuatan OTP code-nya. Kita bisa buat saja di model usernya langsung. Kita lakukan import di sini, import yaitu random string. Dari fungsi random string yang tadi kita sudah install. Dan kita import juga model OTP code kita. Dan jangan lupa di sini kasih ekstensinya .js. Kemudian kita akan buat fungsi generate OTP code-nya. Nah, di sini kenapa kita buatnya langsung ke model, bukan langsung di dalam controllernya, supaya nanti kita bisa gunakan untuk generate OTP code-nya di fungsi lainnya, yaitu generate OTP code. Jadi selain dia digunakan di fungsi register untuk generate OTP code-nya, dia juga dijalankan di fungsi endpoint generate OTP code yang nanti kita akan buat. Nah, kita langsung buat saja sini berupa method. Kita jalankan user schema methods dengan nama method yaitu generate OTP code, sama dengan kita gunakan async function dengan parameternya tidak perlu ada parameter. Dan isiannya pertama kita buat dulu untuk generate OTP code-nya. Di sini kita buat const random string sama dengan panggil fungsi random string yang tadi kita import, dan kita buat generate berupa objek yang panjangnya itu ada 6 karakter, dan char setnya berupa numerik, berupa angka saja. Kemudian kita ambil waktu yang sekarang, let now sama dengan new date, seperti ini. Dan kita masukkan fungsi random string-nya dan juga now-nya ke dalam field OTP code kita. Kita buat dulu const OTP sama dengan await, panggil modelnya OTP code titik. Kita di sini gunakan find one and update. Jadi di sini kita gunakannya fungsi find one and update, di mana parameter pertama yaitu filternya yang kita buat berupa kondisi. Nah, kondisinya itu di mana usernya sudah ada OTP code-nya atau sudah pernah buat OTP code. Nah, kemudian parameter kedua yaitu apa yang kita update berupa objek. Nah, ini update datanya apa-apa saja, yaitu yang kita update untuk model user. Kemudian valid until sama OTP-nya yang akan kita update nilainya. Di sini OTP untuk modelnya dulu, modelnya field-nya dulu OTP titik 2, nilainya ambil dari random string yang di atas sini. Kemudian valid until nilainya kita ambil dari waktu yang sekarang, set minutes, kita masukkan tambahkan waktu sekarang dengan 5 menit. Ini kita ambil now titik get minutes plus 5 untuk batas waktu dari expire OTP code kita. Dan parameter
3, yaitu untuk optionnya. Nah, option yang kita buat di sini yaitu kita ambil data update yang sekarang, true, dan satu lagi fungsi yaitu upsell kita buat jadi true. Jadi kegunaan dari upsellnya ini, jika user berdasarkan kondisinya ini belum melakukan OTP code, dia cuma melakukan insert datanya nanti berdasarkan user yang melakukan generate OTP code dan nilai dari OTP code-nya dan valid tampilnya. Tapi kalau user tersebut sudah pernah melakukan OTP code, nah berarti dia cuma melakukan update-nya. Jadi ini kegunaan dari upsell, update or insert. Terakhir di paling bawah kita coba return variabel OTP kita yang ini. Nah, tahap selanjutnya yang terakhir kita tinggal menjalankannya di dalam controller. Kita masuk ke dalam controller yaitu out controller. Kita refactory bagian register. Yang ini register user. Jadi setelah dia melakukan register usernya masuk ke dalam database, selanjutnya kita send emailnya. Kita import dulu fungsi yang kita buat untuk nge-send emailnya. Send email dari util setemail.js, dan kita tinggal pasang di register di sini. Berarti tinggal gunakan await karena kita asing tadi di dalam send emailnya. Nah, di sini kita masukkan berupa objek to-nya, dia akan terkirim ke mana. Nah, to-nya ini kita ambil dari user titik email. Jadi user yang sudah register kita ambil emailnya. Kemudian parameter kedua yaitu subjeknya. Subjek. Di sini subjeknya register berhasil. Nah, terakhir tinggal HTML-nya, dimana nilainya kita bisa gunakan template string yaitu backtick. Nah, untuk tampilannya di sini kita bisa copy tampilan dari Mailtrap masuk ke dalam web browser. Mailtrap-nya kalau tidak salah ada di bawah sini, core. Nah, ini sudah ada ya bagian code-nya yang HTML-nya, dimana tampilannya lumayan simple. Kita bisa copy saja yang ini, masuk ke dalam codingan kita ke sini. Nah, kita tinggal rapikan. Kemudian di sini kita bisa hapus yang kita tidak butuhkan. Contoh mungkin kayak stylenya yang ada di sini, kita bisa hapus saja. Dan ini untuk bagian H1 yaitu nama judulnya nanti. Nah, sini kita masukkan ya. Ini selamat Anda atau jangan Anda, tapi nama user yang melakukan pendaftaran. Di sini user titik name berhasil terdaftar. Kemudian di paragraf kedua yang ini kita bisa hapus teksnya dari sini ke sini. Silakan gunakan OTP code di bawah untuk verifikasi akun. Kemudian waktu expire OTP code 5 menit dari sekarang. Nah, untuk gambarnya kita tidak butuh. Dan untuk paragraf kedua kayaknya kita hapus juga. Nah, paragraf ketiganya kita coba lakukan style sedikit. Di mana style pertamanya kita buat teksnya ke tengah, text align .2 center.
kemudian background color, titik 2, kita buat yellow, kuning, titik koma, font width, ketebalan dari fontnya yaitu bold, dan font size, ukuran dari fontnya kita buat dia 30 pixel contohnya. Dan untuk isian dari paragraf ketiga ini yaitu OTP code kita. Jadi kita ambil dari fungsi generate-nya. Nah ini kita lupa untuk buat generate-nya, kepanggil metodenya. Kita buat sini const OTP data sama dengan panggil await dari user yang ada di sini. Jadi bukan modelnya tapi variabel yang ini yang kita panggil. Kemudian titik, jalankan fungsi yang tadi kita buat yaitu generate OTP code. Masuk ke sini, dalam kurung tutup kurung, dan kita ambil datanya OTP data ke sini, dan kita ambil fieldnya yaitu OTP untuk menampilkan nilai dari OTP code kita. Oke, kayaknya seperti ini, udah aman. Nah kalau teman-teman mau cek tampilannya ini, kita bisa copy, masuk ke Web3School, HTML. Kita coba cek ya tampilannya kayak gimana. Paste ke sini. Kita coba ganti bagian sini atau langsung saja deh kita run. Nah tampilnya seperti ini. Selamat datang, nama dari user yang kita lakukan atau pengiriman, namanya siapa yang melakukan register, dan nilai dari OTP code-nya. Nah kita coba lakukan send-nya langsung. Kita jalankan aplikasi kita dulu di terminal, npm run dev. Selanjutnya kita lakukan register akun di Postman. Register, kita masukkan emailnya, contoh ahmad@mail.com, kemudian name-nya Ahmad Sobirin. Kita coba lakukan send. Ini mungkin agak lama karena lumayan banyak fungsi akan dia jalankan, seperti pembuatan OTP code-nya dan juga send datanya. Nah ini sudah berhasil. Kita cek di dalam Mailtrap. Masuk ke Mailtrap. Nah di sini sudah jalan di Mailtrap-nya. Ini selamat datang Ahmad Sobirin berhasil terdaftar dengan OTP code-nya yang ini. Ya nanti bisa gunakan sebagai verifikasi akun. OTP code-nya yang ini. Cuman OTP code-nya ini cuman bisa jalan atau aktif selama 5 menit. Kita bisa cek juga di dalam database sudah masuk atau belum. Kita refresh. Nah, di sini juga sudah masuk. Nah, ini user. Ini usernya berdasarkan ID dari user kita yang melakukan register. Nah, kemudian OTP code-nya 483382 sama seperti yang ada di Mailtrap. Ini valid until-nya 5 menit pada saat kita pembuatan OTP code-nya. Jadi sudah aman semua. Oke, di sini kita sudah membuat pengiriman dari OTP code-nya. Di video berikutnya kita akan coba melakukan send lagi, tapi untuk generate OTP code, yaitu menambah nilai dari OTP code-nya ini. Jadi contohnya jika OTP code-nya sudah expire, di mana kita harus lakukan generate ulang lagi, yang kita lempar ulang lagi untuk OTP code yang baru. Jadi jika ada yang tanyakan silahkan masuk grup Discord yang linknya ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.